Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi'ula hamdas syakirin wa nusni alaihi thana'udz dzakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usinu iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan materi yang sebentar lagi akan mendatangi kita, dan kita memohon kepada Allah azza wa jalla semoga Allah menyampaikan umur kita pada waktu ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Materi yang akan kita sampaikan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, Allah telah menetapkan melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umur umat ini pendek. Umur umat ini pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila as-70." Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Wa qalilum minhum yajuzu dzalik, dan sedikit dari mereka yang lebih umurnya dari 70. Akan tetapi Allah azza wa jalla menganugerahi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digantikan umur yang pendek ini dengan dilipat gandakan amal ibadahnya, terutama apabila amal ibadah itu dilakukan di waktu-waktu fadilah, waktu-waktu yang sangat utama. Contohnya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Allah Jalla fi'ula menyebutkan tentang keutamaan Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala mengatakan, "I'lam anna man ahyaha faka'annama 'abadallaha naifan wa 80 sanah." Ketahuilah sesungguhnya siapa saja yang menghidupkan malam Al-Qadar ini, maka dia seperti orang yang terus beribadah kepada Allah lebih dari 80 tahun. 80, lebih dari 80 tahun. Nah, wa man ahyaha kulla sanatin faka'annama razaqa a'maran katsirah. Dan siapa saja yang menghidupkan setiap tahun malam Al-Qadar ini, maka sungguh dia seperti orang yang diberikan umur yang sangat panjang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Dan di antara waktu-waktu yang mubarakah yang Allah pilihkan, yang Allah tetapkan bagi hambanya,
Asyru Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini, dan kita tinggal menunggu beberapa jam saja kita akan masuk pada bulan Allah, yang termasuk ini adalah bulan haram, bulan Dzulhijjah. Yaqulu ta'ala wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan Allah bersumpah dengan wa layalin 'ashr, malam-malam 'ashr. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan al-muradu biha asyru Dzulhijjah. Layalin 'ashr ini maksudnya adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jalla, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang maklum. Qala Ibnu Abbas innaha al-'ashr. Innaha al-'ashr. Ayyam ma'lumat ini adalah yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sangat besar keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin afdal min hadhihi al-'ashr." Tidak ada amalan yang lebih mulia daripada amalan di 10 bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, "Walal jihad?" Tidak juga jihad mengungguli amalan ini? Qala walal jihad. Tidak juga jihad bisa mengungguli amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji bi syai', terkecuali orang yang keluar jihad dengan hartanya dan jiwanya, wala yarji bi syai', dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Dia gugur di medan jihad dan hartanya pun dia serahkan untuk jihad. Inilah yang menyamai amalan kebaikan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu 'indallah wala ahabbu ilaih al-'amalu fihinna min hadhil ayyam al-'ashr. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Azza wa Jalla, wala ahabba ilaih al-'amal fihin, dan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla min hadhil ayyam al-'ashr, daripada amalan yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, maka hendaklah kalian memperbanyak di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini at-tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, wa takbir Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah, maka hendaklah kita banyak berzikir dengan zikir ini. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hendaklah kita banyak bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Wa kana Sa'id ibn Jubair rahimahullah wa huwa alladhi rawa hadits Ibnu Abbas as-sabiq.
Sa'id bin Jubair rahimahullah ketika masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdir alaih. Beliau sangat bersungguh-sungguh melakukan suatu amalan, ya, hatta yakadu ma yaqdir alaih. Nah, beliau mengumpulkan semua amalan kebaikan hatta ma yakadu yaqdir alaih. Sampai beliau saking banyaknya mengumpulkan semua amalan kebaikan, beliau terlihat lemah, ya, melakukan amalan tersebut saking banyaknya amalan kebaikan yang beliau lakukan. Wa ruwiya anhu annahu qala la tudfi'u surjakum layalil asr kinayatan anil qira'ah wal qiyam. Dan diriwayatkan tentang beliau bahwasanya beliau mengatakan la tudfi'u surjakum layalil asr, jangan kalian padamkan lampu kalian malam-malam al-asr. Jangan kalian padamkan. Maksudnya di sini adalah kinayah tentang hidupkan malam-malam atau hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini dengan al-qiraah wal qiyam. Al-qiraah wal qiyam, membaca Al-Qur'an dan menghidupkan malamnya dengan salat malam. Kemudian Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, walladzi yadhharu anna as-sabab fi imtiyazi ashri Dzulhijjah, sebab yang menjadikan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi utama, limakani ijtima'i ummahatil ibadah fihi, karena terkumpulnya, ya, pokok-pokok ibadah di dalamnya. Wahya as-shalah was-siyam was-sadaqah wal hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi. Terkumpul pada bulan Dzulhijjah ini, ya, pokok-pokok ibadah. Pertama, as-shalah. As-shalah min a'zami arkanil Islam. Ketika dia datang di bulan yang sangat agung, di bulan yang sangat mulia, maka dia akan menjadi lebih mulia. Sebagaimana apabila ibadah salat ini masuk pada bulan Dzulhijjah. Kemudian as-siyam, disunnahkan bagi kita berpuasa. Ya. Begitu masuk bulan Dzulhijjah, sunnah bagi kita berpuasa di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya. Ya. Terkecuali orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka tidak disunnahkan baginya berpuasa pada tanggal 9 karena mereka sedang wukuf di Arafah. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, lamma kana Allah qad wada'a fi nufusi ibadil mu'minin haninan ila musyahadati baitihil haram wa laysa kullu ahadin qadiran ala musyahadatihi kull 'am, farada 'ala al-mustati' al-hajj marratan wahidah fi umrihi wa ja'ala musim al-'asri mushtarakan baina as-sa'irin wal qa'idin. Manakala Allah Azza wa Jalla, kata Imam Ibnu Rajab, meletakkan di setiap jiwa hambanya orang-orang yang beriman, ya, rindu, senang melihat kepada Baitullah al-Haram, ya. Dan tidak semua orang yang mampu melihat Ka'bah, melihat tanah haram setiap tahun, maka Allah mewajibkan melaksanakan ibadah haji ini 1 kali saja dalam seumur hidup, ya. Dan Allah menjadikan musimul asr 10 pertama bulan Dzulhijjah ini mustarikan bainas sairin wal qaidin. Allah menjadikan bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi mulia bagi semua orang,
orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji mendapatkan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Juga orang yang tidak mampu berangkat menuju ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji, mereka mendapatkan kemuliaan beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lalu Syekhul Islam Ibn Taimiyah ditanya tentang 10 bulan Dzulhijjah dan 10 terakhir bulan Ramadan, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama antara 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 malam terakhir Ramadan? Beliau mengatakan ayyamu asr Dzulhijjah afdalu min ayyamil asr min Ramadan. Hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari hari-hari 10 bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Wal layalil asr al-awakhir min Ramadan afdal min layali ashri Dzulhijjah. Adapun malamnya, malam 10 terakhir Ramadan ini lebih utama daripada malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini yang sangat mulia. Hari-hari ini lebih mulia daripada hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa saja amalan atau ibadah yang dianjurkan kita kerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, maka seorang muslim yang jujur keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, seorang muslim yang beriman akan ada hari ditimbangnya amal ibadah, seorang mukmin yang beriman bahwasanya dia akan memasuki alam barzakh, seorang mukmin yang beriman bahwasanya dia akan mendapatkan setiap amalan yang dia lakukan di akhirat kelak. Seorang mukmin yang beriman di situ ada surga dan neraka, maka pasti dia akan memperhatikan ibadah-ibadah yang sangat utama yang diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertama, hendaklah seorang muslim ketika dia memasuki musim-musim kebaikan, waktu-waktu fadilah yang Allah Azza wa Jalla karuniakan untuknya, dia sampai pada waktu fadilah tersebut, hendaklah dia bersegera dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seseorang tidaklah diharamkan dari mendapatkan suatu kebaikan di dunia dan akhirat itu karena disebabkan oleh dosa-dosanya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kalian suatu musibah, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian. Maka musibah apa yang lebih besar dari seseorang terjauhkan dari melakukan amal soleh? Musibah apa yang lebih besar seseorang apabila dia melakukan kemaksiatan? Ini musibah. Karena nikmat yang sangat besar yang Allah berikan bagi hambanya adalah umurnya. Tapi ketika seseorang dipalingkan dari melakukan amal soleh, maka dia telah dipalingkan dari kebaikan. Karenanya segeralah kita bertaubat kepada Allah begitu kita masuk pada bulan Dzulhijjah ini.
Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, beliau ditanya, hal yuqdam at-takbir ala al-istighfar wa dzikr al-masru' adbar as-salawat? Apakah didahului takbir baru istighfar dan zikir yang disyariatkan setelah sholat? Beliau menjawab, innal istighfar Allahumma antas salam alsik bis shalah minat takbir fal istighfar akibas shalah mubasharah. Adapun istighfar, maka istighfar ini setelah sholat langsung. Li'annal musalli la yatahaqqaq annahu atqana shalah, karena orang yang sholat ya la yatahaqqaq annahu atqana shalah, tidak bisa dipastikan bahwasanya dia betul-betul mendatangkan sholat dengan mutqin, dengan sempurna. Pasti di situ ada khalal, ada kekurangan. Karenanya seorang sholat, selesai dia sholat, maka tetap lebih utama selesai dia sholat dia beristighfar. Nah, ini diantara jawaban dari Syekh Utsaimin, mana yang lebih diutamakan, takbir ataukah istighfar setelah sholat. Nah, adapun yang ingin kita sampaikan jamaah, amalan apa saja? Sekarang ini kita sampaikan amalan apa saja yang sangat diutamakan bagi kita mengamalkannya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, al-iktsar minal a'mal as-salihah umuman. Memperbanyak amal saleh secara umum. Ya, memperbanyak melakukan amal saleh secara umum. Karena ini masuk dari hadis Nabi kita yang mulia sallallahu ma min ayyamin a'zam indallah wala ahabbu ilaih al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr. Nah, tidaklah suatu hari, kata Rasulullah sallallahu a'zam indallah, yang lebih agung, lebih mulia di sisi Allah, wala ahabba ilaih, dan tidaklah suatu hari yang lebih dicintai oleh Allah, al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr, beramal kebaikan padanya kecuali pada 10 hari ini. Dan di antara amalan yang banyak dilupakan oleh manusia, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wa kasratus sadaqah, banyak bersedekah. Al-infaq alal masakin, memberikan infak kepada orang-orang miskin. Al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ya, al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Maka perbanyak amalan ini. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sedekah, perbanyak berinfak ya kepada orang-orang miskin. Dan apabila Anda memiliki ilmu, maka bergiatlah untuk berdakwah. Yang kedua, as-shalah. As-shalah. Maka salat ini yustahabbu at-tabkir ila al-fara'id wal musara' ila as-saffil awal. Disunnahkan bagi kita untuk berangkat pagi ya, untuk menghadiri salat wajib dan menuju atau mendapatkan shaf yang pertama. Kemudian wal iktsar minan nawafil, memperbanyak melakukan salat-salat sunnah. Fa innaha min afdhalil qurbat. Karena ini sesungguhnya adalah merupakan seutama-utama dengan yang kita takarrub kepada Allah. Maka yang kedua, perhatikan ibadah salat. Kalau di bulan sebelumnya kita masih lambat, kadang masbuk, kadang datang masjid, ya, tinggal 1 rakaat, tinggal 2 rakaat, tinggal salam imam. Tapi di bulan Dzulhijjah ini usahakan kita mendapatkan shaf yang pertama. Nah, dan keutamaan salat ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Thauban radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul alaika bi kathratis sujud lillah fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hutta 'anka biha khati'ah. Hendaklah engkau banyak sujud kepada Allah. Hendaklah engkau banyak sujud kepada Allah.
Ini perintah Nabi yang mulia kepada Thauban. Sesungguhnya engkau tidaklah sujud satu sujud kepada Allah Azza wa Jalla terkecuali Allah mengangkat derajatmu dengan satu sujud tersebut dan menghapuskan dosa-dosamu dengan satu sujud tersebut. Nah, amalan yang sangat utama yang ketiga, as-siyam, berpuasa. Ya. Karena puasa ini termasuk min a'malis salihah, termasuk dari amal saleh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Hunaidah bin Khalid dari istrinya an ba'di azwajin Nabi, dari sebagian istri Nabi yang Muhammad sallam, qalat kana Rasulullah sallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Dahulu Rasulullah sallam berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Wa yaumu Asyura, dan beliau juga berpuasa pada hari Asyura, wa thalathatu ayyamin min kulli syahr, dan beliau berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian hadis dari Hafsah, semoga Allah meridainya, qalat arba'un lam yakun yada'ahunna Rasulullah sallam siyamu Asyura wal asr wa thalathatu ayyam min kulli syahr wa rak'ataini qabla al-ghadat. Ada 4 amalan yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallam. Yang pertama, siyamu Asyura. Siyamu Asyura, berpuasa Asyura. Nah, berpuasa Asyura ini tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua apa? Wal asr. Wal asr, yaitu berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa thalathatu ayyamin min kulli syahr, dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa rak'ataini qabla al-ghadat, dan yang keempat, Rasulullah tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum al-ghadat, yakni sebelum salat fajar. Dan keutamaan berpuasa ini Rasulullah bersabda tentangnya, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajahahu 'anil nar 70 kharifa, muttafaqun alaih. Tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala terkecuali Allah Azza wa Jalla akan menjauhkan wajahnya dengan puasanya itu dari api neraka 70 kharifa, 70 tahun. 1 hari dia berpuasa di jalan Allah itu menjauhkannya dari api neraka 70 tahun. Bila dia berpuasa di jalan Allah, ikhlas karena Allah. Lalu bagaimana puasa ini dilakukan di hari yang sangat fadilah, di hari yang sangat utama, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, karenanya Imam Nawawi mengatakan tentang puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, innahu mustahabbun istihbaban syadida. Sesungguhnya puasa 10 pertama bulan Dzulhijjah ini mustahabbun istihbaban syadida, sangat dianjurkan, sangat disunnahkan. Wa qad khassan Nabi siyama yaumi Arafah min baini ayami asr Dzulhijjah bimazidi inayah. Bahkan Rasulullah SAW menghususkan puasa Arafah sangat beliau perhatikan. Bimazidi inayah, sangat beliau perhatikan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Qala sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa hari Arafah, kata Rasulullah SAW, aku mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah menebuskan dosa kesalahan as-sanah 1 tahun sebelumnya, wallati ba'dahu, dan 1 tahun setelahnya. Betapa kita sangat butuh diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Maka dengan berpuasa hari Arafah, dan ini tentunya bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, berpuasa 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah haji, dan yang tidak berhaji sangat dianjurkan baginya untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah ini. Pahalanya apa? Dosa-dosanya akan
tertebus, ya, terampuni. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, kemudian ibadah yang sangat utama di bulan Dzulhijjah ini atau 10 pertama bulan Dzulhijjah ada Hajj wal Umrah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ibadah haji ini dilakukan, ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, mulai dari tanggal 8, kemudian tanggal 9. Tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Ya, malam tanggal 10-nya mabit di Muzdalifah. Hari ke-10-nya, ya, hari Al-Hajjul Akbar, Jumratul Aqabah. Ya. Terkumpul ummahatu a'malil hajj pada tanggal 10 ini, sehingga tanggal 10 ini dikatakan sebagai Yaumul Hajjil Akbar. Nah, ini ibadah yang sangat dianjurkan. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Kemudian ibadah yang sangat dianjurkan adalah at-takbir wa tahlil wa tahmid. Membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. At-tahlil, la ilaha illallah. At-tahmid, alhamdulillah. Jadi perbanyaklah kita bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walhamdulillah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, perbanyak lisan kita membaca zikir ini di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana hadits Ibnu Umar yang telah kita sampaikan, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah kalian, kata Rasulullah SAW, untuk bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Qala al-Imam al-Bukhari, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah. Imam al-Bukhari mengatakan dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suq fi ayyamil 'ashr yukabbiran wa yukabbirin nas bi takbirihima. Beliau Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar-pasar. Beliau bertakbir, ya. Dan orang-orang pun mengikuti takbir mereka berdua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, ini yang dilakukan oleh ulama salaf dahulu. Wal mustahabbu al-jahr bit takbir lirrijal li fi'li Umar wa ibnuhu wa Abi Hurairah. Dan disunnahkan mengeraskan suara dengan membaca takbir ini bagi laki-laki, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar dan anaknya, wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Wan nisa yukabbirna walakin bi sautin munkhafid. Adapun wanita, ya, maka wanita mereka bertakbir tapi dengan suara yang rendah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian adapun siyak at-takbir, ya, bentuk atau lafaz takbir yang kita baca di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ini yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini bentuk lafaz takbir yang kita baca mulai sejak 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kemudian berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ada Eid yang ini merupakan Idul Muslimin, hari rayanya kaum muslimin, yaitu Idul Adha. Maka yang perlu kita sampaikan di sini adalah adab dan hukum Idul Adha yang penuh diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka Id ini adalah merupakan kekhususan umat ini dan merupakan syariat, bahkan min sya'airil Islam. Hendaklah seorang muslim jangan sampai dia terlewatkan untuk melaksanakan salat di hari Id ini, di hari raya Idul Adha ini. Karena dengan demikian dia akan termasuk di antara orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, maka siapa saja yang mengagungkan sya'airallah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah bentuk ketakwaan hatinya. Nah, kemudian wa yaumun nahr afdalu ayyamis sanah inda ba'dil ulama. Wa yaumun nahr afdalu ayyamis sanah inda ba'dil ulama, dan yaumun nahr yaitu tanggal 10 ini adalah merupakan afdalu ayyamis sanah, seutama-utama hari dalam satu tahun. Inda ba'dil ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hari yang paling utama dalam satu tahun adalah yaumun nahr. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, a'zamul ayyam indallah yaumun nahr, thumma yaumul qarr. Ya, hari yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yaumun nahr. Yaumun nahr dinamakan yaumun nahr ini tanggal 10 ini karena di hari itu kita berkurban. Ya, di hari itu pula mulai para jamaah haji menyembelih hadiyunya. Nah, thumma yaumul qarr. Kemudian hari Al-Qar. Hari Al-Qar adalah yaumul ladzi yali ba'da yaumun nahar wa huwa 11 min Dzulhijjah. Ya. Kemudian yaumul Qar yaitu hari-hari setelah yaumul asr, yaumun nahar. Dinamakan yaumul Qar karena hari ini para jamaah haji mereka menetap di Mina. Ya, tanggal 11. Tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13. Maka adab yang perlu kita perhatikan menghadiri Idul Adha ini, at-tabkir li salatil Id. Hendaklah kita berangkat pagi-pagi untuk melaksanakan salat Id. Sebagaimana firman Allah, fastabiqu al-khairat. Hendaklah kalian berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan atau dalam kebaikan. Wal 'idu min a'dhamil khairat wal qurubat, dan salat Id ini adalah termasuk di antara bentuk taqarrub yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai Imam Al-Bukhari mengatakan babut tabkir ilal Id thumma saqa hadits Al-Barra. Ya, Imam Al-Bukhari menyebutkan satu bab khusus dalam sahihnya, babut tabkir, bab tentang bersegera atau pagi-pagi berangkat menuju Id. Kemudian beliau membawakan hadis Al-Barra, semoga Allah meridhoinya, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalli. Itu Rasulullah SAW berkhutbah, khatabana an-nabi yaumun nahr. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada yaumun nahr, faqala inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalli. Yang pertama kali dengannya kita mulai pada hari kita ini, kata beliau sallam, an nusalli, itu salat. Nah,
Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan huwa dalun ala annahu la yanbaghi al-istighal fi yaumil 'id bi syai'in ghairi at-ta'ahhub lis-shalah wal khuruj ilaiha. Wa man lazamahu an la yuf'al qablaha syai'un ghairuha faqtada dzalika at-tabkir ilaiha. Nah, kemudian di antara adab hari Id ini at-takbir, disyariatkan kita banyak bertakbir. Nah, dan takbir ini ada yang muqayyad adbaru sholawat setelah sholat yang wajib, ya, dan yang muqayyad ini mulai sejak fajar yaum Arafah. Sejak fajar yaum Arafah ila asri akhir ayyam at-tasyrik. Sampai akhir ayyam at-tasyrik tanggal 11, 12, 13, ya, ini kita disunnahkan untuk membaca zikir takbir. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan hendaklah kalian berzikir pada hari-hari yang sudah ditentukan. Kemudian kita ringkas sunnah yang sangat diutamakan pada hari ini, yaitu zabhul udhiyah, menyembelih udhiyah, menyembelih binatang kurban. Kemudian al-iktisal wa tatayyub lirijal, ya, mandi dan memakai wangi-wangian tentunya bagi laki-laki. Kemudian al-aklu minal udhiyah, memakan daging sembelihan kurban kita. Dan yang diutamakan juga termasuk adab kita berangkat menuju ke sholat Id ini, masyian intayasar, kita lakukan dengan jalan kaki. Dan kemudian as-shalah ma'al muslimin wastihbabu khuduri al-khutbah, salat bersama kaum muslimin dan tetap mengikuti khutbah imam ketika berkhutbah pada salat Id. Kemudian adab yang kita perhatikan dalam salat setelah kita salat Id ini, mukhalafatut thariq, hendaklah kita menyelisihi jalan berangkat menuju ke tempat musalla kita. Kemudian begitu kita pulang juga dengan melalui jalan yang lain, ya, melalui jalan yang lain. Nah, inilah sebagian adab yang perlu kita perhatikan, dan tentunya banyak adab yang disebutkan oleh para ulama, dan apa yang kita sampaikan insyaallah mudah-mudahan mampu kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.